Pemirsa, berikutnya kita akan saksikan konferensi pers dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di mana saat ini mereka melaksanakan konferensi pers terkait dengan mobilisasi perangkat desa untuk pemilu di Jalan Cemara, Jakarta. Menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting, sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui. Kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Nah, kita masih belum tahu ini sebenarnya kegiatan ini kegiatan apa. Apakah masuk kegiatan sosialisasi? Karena di dalam PKPU 15 jelas ini adalah kegiatan sosialisasi. Kedua adalah kampanye, kampanyenya belum. Nah, tetapi tentu saja apakah kemudian ini akan menimbulkan atau berakibat pada ketidakadilan pemilu, saya pikir ya, ini pasti. Ini harus sudah menjadi catatan tegas, terutama untuk Bawaslu RI, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia, agar catatan tegas ini kemudian tidak menimbulkan pengulangan. Sebenarnya sudah banyak praktek lainnya, tetapi saya pikir kita fokus di situ bahwa ada ribuan, kalau saya di media membaca ribuan kepala desa yang berkumpul dan kemudian membuat pernyataan dukungan. Saya pikir ini sudah masuk pada ruang yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul biasa. Dan kalau sosialisasi oleh siapa yang penyelenggaranya dan seterusnya. Bawaslu harus turun tangan dan kemudian dengan tegas menyatakan apakah ini bagian daripada sosialisasi, apakah ini bagian dari kampanye, atau mungkin justru pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, begitu. Oke, baik. Bang Roni, tadi saya sempat menginterview sebentar ketum dari Abdesi sendiri dan menyampaikan bahwa ini sebetulnya hanyalah silaturahmi nasional. Namun yang menjadi pertanyaannya saat itu adalah kalau ini memang silaturahmi nasional tahunan, kenapa hanya dilakukan kepada salah satu pasangan calon? Bagaimana Bang Roni kalau melihat hal ini, Bang? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan apa yang terjadi kemarin, kami dari Tim Pemenangan Nasional sangat menyayangkan karena ini terjadi dan sudah dikonsumsi dan diketahui oleh publik secara luas melalui media yang tadi ditanyakan oleh Anggi bahwa sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Nah, pertama kami dari TPN ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh pihak kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini. Terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280. Khusus ASN ada dua aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Yang kedua, terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu.
dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Yang ketiga, harapan kita pada pemilu tahun ini, demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar. Salah satu perwujudan demokrasi itu dalam penggelaran pemilu dan pilpres secara bersamaan sesuai dengan aturan main, luber, dan jurdil. Penyelenggara pemilu harusnya menghapus kekhawatiran sebagian kalangan akan adanya intervensi kekuasaan terhadap pemilu kali ini. Juga perlu menjadi perenungan dan pertimbangan bagi semua orang yang setuju dengan sistem demokrasi. Karena kekhawatiran itu bukan tanpa dasar, tetapi semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan gejala adanya intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu kali ini. Dan kekhawatiran ini sangat relevan karena salah satu kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres kali ini adalah anak presiden yang sedang berkuasa, dan ini pertama kali sejarah dalam Republik ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita dan kita harus aware terhadap ini. Ini tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman media, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Dari mana? Langsung aja, saya Rian dari Kompas.com. Ini kan terkait dengan mobilisasi aparat desa ya. Ini kan kemarin apakah berkaitan juga dengan pernyataan Mas Hasto yang mengatakan bahwa merasa pihak pendukung Mas Ganjar dan Pak